Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya Rasulullah, juga kepada para tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, hingga ulama akhir zaman yang masih ada satu atau dua orang lagi di atas permukaan bumi ini yang selalu senantiasa membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi bersama kami, yaitu dalam kajian Islami Syiar Dakwah, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan seorang ustaz, seorang mubalik juga yang berasal dari Pekanbadan Burah, yang juga punya sebuah balai beliau, yaitu Balai Rawdatul Hayat, sebagai pimpinan Balai Rawdatul Hayat, yaitu Ustaz Misral Huda Al-Hayat. Nah, jadi Al-Hayat itu adalah nisbah kepada nama balai beliau tersebut. Nah, jadi nanti sama-sama kita akan mendengar penyampaian dari beliau yang moga-moga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita kenalan dulu atau kita sapa-sapa Ustaz dulu sebelum kita memulainya. Alhamdulillah Ustaz telah tiba di tempat kami. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz. Alhamdulillah. Dengan cuaca yang sedikit agak mendung ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bernama tadi Ustaz Misral Huda Al-Hayat. Langsung saja kita persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan kajian umum untuk pertama ini. Nanti kalau kita bincang-bincang santai setelah beliau menyampaikan pemaparan secara umum kepada kita bersama. Kepada Ustaz, tempat dan waktu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, buat langkah yang pertama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah senantiasa telah memberikan taufik dan inayahnya serta memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita telah dapat sama-sama berhadir ke Markaz Ta'lim Tauhid Tasawuf. Markaz Ta'lim Tauhid Tasawuf atau Posko MPTT. Jadi alhamdulillah, selawat beserta salam tak henti-bosannya juga kita sanjungkan kepada penghulu alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada para dan sahabat beliau sekalian, juga kepada para ulama-ulama Allah, yaitu para ulama mutaqaddimin dan juga para ulama mutaakhirin dan ulama warasatul anbiya.
Para ulama itu adalah pewaris daripada nabi-nabi. Jadi sebelumnya, karena ini perdana saya, berarti perlu sedikit kita tahu sedikit ya. Jadi seperti yang disampaikan MC tadi, nama saya Misral Huda. Jadi saya sebetulnya berasal dari Labuan Haji ya, kota sufi tempat Abu ya, Aceh Selatan. Jadi di sini sementara waktu kami tinggal di daerah Pekanbadan atau Aceh Besar ya, yang beralamatkan Kampung Lamlumpu di Lamlumpu. Jadi ada juga kita mendirikan sebuah balai pengajian ya, ini untuk santri-santri, namanya adalah Balai Rodatul Hayah, Taman Kehidupan. Ini beliau adalah pakar Arab ya, alumni Sudan. Jadi apapun masalah bahasa Arab beliau lebih paham dan mengerti dan lebih mahir ya. Jadi baiklah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, juga sebelumnya kata-kata takziman kita ya, al-mukarram kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi selaku guru pembimbing rohani kita dan juga pimpinan pusat pengkajian Tauhid Tasawuf se Asia Tenggara, juga beserta para sahabat dan keluarga beliau. Beliau juga Mursyid Naqsyabandi. Semoga Abuya selalu sehat afiat dan Allah lindungi daripada segala-galanya sehingga sukses memperjuangkan agama Allah, terkhususnya tauhid tasawuf di permukaan bumi Allah ini. Juga hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah, baiklah, mungkin pada saat ini kami tidak memperpanjangkan mukadimahnya lagi seperti yang disampaikan oleh MC tadi, bahwasanya diminta kepada Ustaz Misral Huda untuk memberikan sedikit tausiah ya, ataupun kajian tentang Islami umum ya, saya agak khusus khususnya nanti kita bincang-bincang santai. Alhamdulillah. Jadi kami tarik sebuah tema atau judul pembicaraan pada pagi jelang tengah hari ini adalah tingkatan-tingkatan ibadah yang tertinggi di sisi Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang saling berlawanan, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal tersebut. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang ma'ruf dan yang batil, yang ma'ruf dan yang munkar ya, yang hak dan yang batil, bahkan yang benar dan yang salah. Itu harus kita pilih satu di antara keduanya. Juga termasuk Islam dan kafir pun juga kita harus pilih satu di antara keduanya. Meskipun demikian, sebagaimana kita maklumi bahwa Islam selalu membawa kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, non-Islam atau istilah kafir tadi justru akan menyesatkan umat, bahkan membawa kita ke dasar jurang yang paling dalam, lazim disebut dengan dosa dan kemaksiatan. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ada dalam sebuah hadis yang sangat singkat sekali, ad-dinun nasihat.
agama itu yang menasihati. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini selalu berpedoman kepada agama. Saling menasihati dalam urusan agama itu sangat dianjurkan, terlebih-lebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pagi yang berbahagia ini, karena dalam satu dalil atau tujuan hidup kita di permukaan bumi ini adalah seperti yang tertera di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali untuk sembah sujud, dan arti kata beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah, jadi tepat sekali dengan tema kita tadi adalah tingkatan-tingkatan ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kami membaca sebuah kitab Bahrul Fatihah, dalam kitab Bahrul Fatihah. Di sana diterangkan bahwasanya ada 4 tingkatan ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata mereka para ulama di dalam kitab itu, adalah ibadah yang dilakukan sangat berat dan susah sekali. Mereka beranggapan bahwa ganjaran pahala itu sesuai dengan berat dan sulit yang kita kerjakan ataupun yang kita amalkan. Kita lihat contoh saja seperti ibadah sholat. Ibadah sholat ini adalah satu kewajiban kepada kita yang sudah mukallaf. Jadi kalau kita secara iman dan takwa kepada Allah, mungkin melaksanakan sholat itu mudah ya, ringan, tanpa ada beban sedikit pun. Namun kalau kita berbicara tentang manusia yang awam sekali, yang bahkan tidak tahu malu ya, tentang ibadah sholat ini, itu melaksanakannya sangat susah dan berat sekali. Padahal seperti yang disampaikan tadi, ibadah yang sangat tinggi nilai sisinya di sisi Allah adalah ibadah yang dilakukan sangat susah dan berat sekali. Coba kita lihat, banyak manusia yang badannya sehat ya, badannya sehat, fisik dan mentalnya luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat dia mengangkat besi, senam, lari ratusan kilometer ya, sanggup dia keliling dunia katanya. Bahkan keliling lapangan seperti pemain bola ya, mengejar satu bola yang berputar-putar keliling, sanggup ya. Nah, dalam waktu 90 menit. Tapi ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, tidak sanggup mereka untuk mengangkat takbir saja, tidak sanggup. Sebab apa saudara sekalian? Karena ibadah sholat ini sangat berat sekali. Yang beratnya apa? Yang berat adalah godaan, pengaruh, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, disinilah ulama itu menarik kesimpulan bahwasanya ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah adalah ibadah yang dilakukan sangat berat dan susah. Ini yang pertama. Termasuk juga ibadah puasa, yang insya Allah ya beberapa waktu lagi, akan dalam nggak sampai 1 bulan lagi saya. Lebih kurang 12 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Jadi ibadah puasa ini juga sangat berat saja. Banyak kita lihat orang yang sehat walafiat ya, diberikan oleh Allah, tetapi ketika masuknya bulan suci Ramadan, menahan makan minum gak sanggup ya. Sembunyi-sembunyi di dalam kamar, sembunyi dalam tempurung, banyaklah tempat sembunyi-sembunyi. Nah ini sebab apa? Ibadah puasa ini juga termasuk ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah.
Bahkan yang menilai puasa ini adalah Allah sendiri ya. Beda dengan ibadah-ibadah lain, sholat, seperti zakat ya, dan ibadah-ibadah haji dan lain sebagainya. Kalau ibadah puasa itu langsung Allah yang membalasnya, sebab manusia tidak tahu. Karena ibadah puasa itu bukan bicara zahir saja. Kalau cuma kau sekiranya menahan makan dan minum saja, itu insya Allah mungkin bisa ya. Tapi siapapun bisa. Tapi ketika berbicara masalah batinnya nanti, semuanya harus puasa juga. Mata kita harus puasa, telinga juga harus puasa, tangan, kaki dan seluruh anggota kita. Makanya di dalam bulan puasa itu dianjurkan sekali kita adalah menjaga lisan, karena banyak lisan-lisan umat, lebih-lebih dari zaman ini ya, banyak yang menggugurkan pahala puasa. Nah, kembali kita kepada yang pertama tadi, ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah adalah ibadah yang sangat berat dan susah kita lakukan. Yang kedua, mereka ulama katakan dalam kitab itu, ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah adalah ibadah yang dilakukan secara terpencil dan arti kata jauh dari pandangan manusia. Menyendiri, seperti kalau sekarang kita lihat di kota sufi ya, suluk, khalwat ya, tawajuh. Itu walaupun dalam keramaian seolah-olah lagi melaksanakan ibadah sendiri-sendiri ya, menghadap kepada Allah, tawajuh. Menutup kepala. Itu salah satu ibadah yang sangat tinggi nilai di sisi Allah, dilakukan secara terpencil, jauh dari pandangan manusia. Juga termasuk di sana kita ambil contohnya orang yang bangun di tengah malam saja. Dikala orang sedang tidur enaknya, dikala hening sepi, dia bangun bermunajat kepada Allah untuk melaksanakan sholat, taubat, ya, tahajud, istikharah dan lain sebagainya. Juga termasuk itu. Ini ibadah yang kedua ini juga sangat tinggi nilainya sisi Allah. Ini banyak dilakukan oleh para awliya Allah, orang-orang pilihan ya, bukan sembarangan orang saja. Dalam tingkatan yang kedua ini. Jadi seperti kita di kota sufi itu ada suluk ya, tempat Abu yang kita itu selama Ramadan ya 30 itu orang melaksanakan ibadah secara menyendiri, walaupun istilah katanya adalah forum berjamaah, namun seolah-olah lagi berhadapan dengan Allah itu sendiri-sendiri. Jadi ibadah yang seperti itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Sebab pada saat itu orang berzikir mengingat Allah. Termasuk ibadahnya adalah seperti berzikir kalimah la ilaha illallah ya, di saat menyendiri, berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalimat tasbih. Nah itu jika kita melakukan sendiri-sendiri, itu adalah ibadah yang sangat tinggi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini saudara sekalian, banyak kita lihat orang yang munafik di sini aja. Ketika menyendiri banyak ya macam-macam yang dilakukan. Mungkin dia sibuk dengan dengan internet atau dengan game ya, WA dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi ketika menyendiri itu, kalau kita dengar para pendai itu bahkan gure-gure ya, nah disitulah jati diri seorang manusia itu, disitu namanya. Ketika dia menyendiri, apa yang dia lakukan? Berarti kalau kita pengen lihat dia bagus atau tidaknya, bisa tanda-tandanya nampak di sana. Jadi kembali kepada yang kedua adalah ibadah yang tinggi di sisi Allah adalah ibadah yang dilakukan secara terpencil, yang arti kata jauh dari pandangan manusia. Yang ketiga, ibadah yang tinggi nilainya sisi Allah adalah ibadah yang dilakukan manfaatnya bukan untuk diri sendiri, namun bermanfaat untuk orang lain. Nah ini dia. Apa contohnya? Seperti membantu orang yang membutuhkan bantuan,
menolong fakir dan miskin, menyantuni anak yatim, memberikan sedekah ya, saling berbagi, juga termasuk berbagi masalah ilmu ya, seperti yang kita lagi belajar sekarang. Ini tujuannya adalah yang pertama kita mencari ridho Allah ya, kedua adalah mencari kebahagiaan akhirat kita juga, dan memerangi kebodohan diri dan segenap kaum yang bodoh ya. Jadi ibadah yang ketiga ini adalah ibadah yang dilakukan manfaatnya bukan untuk diri sendiri, namun manfaat bagi orang lain. Nah, ini mengajar ilmu terkhusus sekali. Kita tafsirkan saja penjelasan dalam sebuah hadis ya, bandingan kita mengajar Al-Quran dengan mengajar ilmu agama. Nah, seseorang yang melangkahkan kaki atau menghadiri pengajian Al-Quran atau membaca Al-Quran ya, Al Quran, itu pahalanya itu dibalas oleh Allah melebihi, bahkan lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Namun ketika seseorang itu melangkahkan kakinya menghadiri majelis ilmu, satu bab saja ya, Al-Quran tadi satu bab, belajar ilmu tentang agama satu bab, itu perbandingannya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Luar biasa, Masya Allah. Nah, jadi gak ada sia-sianya bila kita ada sedikit ilmu yang Allah anugerahkan sama kita, berbagilah, jangan pelit ya. Tentang ilmu itu tidak boleh pelit, karena walaupun kita yang berbicara sebetulnya bukan kita juga ya. Ad-dinun nasihat tadi, agama yang menasihati. Kita berbicara ini adalah daripada tuntunan agama. Ya, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah dimanapun kita berada ya. Yang keempat, tingkatan ibadah yang tinggi nilainya sisi Allah adalah ibadah yang dilakukan menurut waktu dan tempat, semata-mata hanya mencari ridho Allah. Nah ini sekarang, ini tergantung niat ya, tergantung niat. Bahkan ini pokok satu amalan tergantung di niat seseorang ya. Ad-dinu apa namanya? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu tergantung pada niatnya. Jadi yang keempat tadi apa tadi Ustaz? Menurut waktu dan tempat. Ibadah yang kita lakukan menurut waktu dan tempat semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kita contohkan seperti pada saat sekarang ini, dikala kita suntuk-suntuk kan nggak ada kerjaan kita kan, daripada berjalan waktu detik demi detik bahkan menit sampai jam, bahkan dari pagi sampai sore ya, nggak ada manfaat sama sekali. Makanya yang terbaik di sisi Allah adalah kita berbagi tentang ilmu, walaupun ini sekedar belajar ya kan. Jadi ketika ada pengajian begitu juga kita menghadiri. Jangan merasa kita ilmu ini tidak wajib, karena sudah sangat jelas sekali dalam sebuah hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Menuntut ilmu itu diwajibkan di atas setiap muslim laki dan muslim perempuan. Dan di lain hadis juga talabul ilma minal mahdi ilalahdi ya. Tuntutlah ilmu itu sejak inang sampai ke liang lahat. Jadi kembali kita kepada poin yang keempat tadi. Jadi di saat ada kajian-kajian majelis ilmu yang terbaik, pada saat itulah kita menghadiri. Begitu juga sebentar lagi mungkin masuk zuhur ya, azan berkumandang ya. Jadi ketika azan berkumandang terbaik azan apa? Pastinya kita mendengarkan azan. Nah, berarti kita siapkan diri kita untuk menghadiri jamaah setiap waktu untuk saudara-saudara sekalian. Jangan kita pentingkan yang lain daripada kepentingan untuk Allah. Itu sebetulnya pemanggilan itu undangan dari Allah, walaupun dari lisan-lisan para muadzin ya. Begitu juga di saat kedatangan tamu kita Ustaz. Nah, ini kan Ustaz kedatangan saya ya. Walaupun nggak begitu jauh ya. Dari Pekanbadan menuju markas ATPT ya. Walaupun demikian, tapi terbaik pada saat itu yang diridhai oleh Allah adalah kita melayani tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Sekedarnya juga jangan pula harus berhutang-hutang sana sini pula kita melayani tamu, sehingga susah juga untuk kita membayar dari segi apa
hidangan dan lain sebagainya, padahal kita saja semampu kita. Namun kita semata-mata mencari ridho Allah. Sebab tamu yang datang ke rumah kita atau ke tempat kita itu adalah membawa berkah 1000 berkah yang dia bawa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah dimanapun kita berada ya, mungkin itu saja untuk waktu yang singkat ini saja. Apapun yang disampaikan tadi tetap niat itu lillahi ta'ala, niat hati lillahi ta'ala. Sebab hati menasihat ya, lebih-lebih ini adalah berbagi tentang ilmu walaupun sedikit. Mungkin ada daripada saudara-saudara pendengar di rahmat Allah manapun berada, apa-apa saja bisa kita manfaatkan, ambil petik, diamalkan. Dan bila ada kekeliruan atau yang gak jelas, itu boleh dibuang saja atau jangan diambil lagi, ambil saja yang bagus. Nah, mungkin itu saja Ustaz dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.